Biar yang nggak hadir, kalau yang nggak bisa hadir, yang sudah hadir hari ini berapa orang nanti kita lihat ya, kita terakhir kita foto bersama. Eh, apa tadi mau ngomong apa? Oke, materi secara materi kita sudah belajar semua gitu ya. Sekarang tinggal silahkan kalau ada soal atau pertanyaan tentang materi atau setelah Anda belajar ternyata Anda nggak bisa, boleh ditanyakan sekarang ya. Sambil kita review materi gitu ya. Materi yang pertama yang buat UAS adalah tentang menggambar grafik. Oke, menggambar grafik fungsi. Menggambar grafik fungsi. Oke, menggambar grafik fungsi apa saja yang diperlukan? Bisa menceritakan. Ya, ya. Menggambar grafik fungsi yang pertama mungkin yang ditanyakan adalah daerah definisi. Ingat, kalau kita bicara daerah definisi, maka yang kita ingat adalah fx harus anggota bilangan real. Sehingga kalau misalnya fx sama dengan misalnya x per x min 1, maka kita pasti tahu supaya fx-nya anggota real, tentu kita tahu bahwa x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Kan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 1. Misalnya kan ya. Kemudian fx sama dengan misalnya akar x min 1. Kan? Karena akar, maka kita tahu bahwa supaya fx anggota real, maka apa? Maka x min 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya, masih ingat ya? Jadi x harus lebih dari atau sama dengan 1. Itu daerah definisi. Kemudian apalagi titik potong. Titik potong. Titik potong sumbu X berarti Anda harus buat Y-nya sama dengan 0. Apapun fungsinya nanti. Misalnya fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 1. Gitu kan? Maka X kuadrat min 1 harus sama dengan 0. X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Gitu kan? Nah, dengan demikian koordinatnya apa? Titik potongnya dengan Y-nya 0 tadi kan, jadi min 1,0 dan titik potongnya dengan sumbu X ya, dengan dan 1,0 gitu ya. Terus titik potongnya, titik tipotnya dengan sumbu Y kan. Berarti apa? X-nya yang 0. X-nya yang 0 berarti Y sama dengan 0 min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 1. Min 1. Sehingga titiknya adalah 0, min 1. Misalnya gitu ya. Mencari titik potong. Setelah itu apa? Eh, kemonotonan. Nah, kemonotonan berarti pakai uji turunan ke berapa? Kemonotonan. Kemonotonan berarti pakai uji turunan pertama. Jadi Anda harus sudah paham atau pastilah ya, Ibu udah percaya Anda bisa membuat turunan pertama dari suatu fungsi. Apa misalnya? Fungsinya fx sama dengan tadi x kuadrat per misalnya x pangkat 3 tambah 1. Berarti Anda ingat ini bentuknya u per v. Tekan? Sehingga turunan pertamanya tentu kita tahu bahwa ini adalah U aksen kali V min UV aksen per V kuadrat. Oke. Kalau fungsinya biasa-biasa aja bagaimana? Fungsi biasa misalnya apa? Misalnya 3x kuadrat tambah berapa? 12x misalnya tambah 6 misalnya. Berarti turunan pertamanya adalah kan ini sudah hafal tentu ya. 6x tambah 12 dan seterusnya. Apa sih kalau sudah ketahuan? Berarti kita lihat turunan pertama kalau lebih besar 0 berarti pada posisi itu fungsinya naik. Kan? Bagaimana kalau turunan pertamanya kurang dari 0? Berarti di situ fungsinya turun. Nggak apa-apa kali bunyi-bunyi juga nggak apa. Ini semua slow motion jadinya.
Terus itu ya, tahu ya. Dari sini biasanya yang ditanya titik ekstrim, gitu kan? Titik ekstrim berdasarkan turunan pertama kan. Kalau misalnya fx naik begini, terus fx turun, berarti di posisi sini mungkin titik ekstrim, ya. Ekstrim apa kalau begini? Ekstrim max. Tapi kalau ini berarti di sini turunan pertamanya lebih dari 0, di sini turunan pertamanya kurang dari 0, kan berarti di posisi ini turunan pertamanya sama dengan 0. Ini berarti titik stasioner. Dulu kita pakai helm mau kemana? Kuliah pakai helm takut kepentung Bu Endang. Ditutup. Oke. Turun kalau ini berarti turunan pertamanya di posisi ini kurang dari 0, di sini posisi sini karena naik turunan pertamanya lebih dari 0, maka posisi di sini kurang lebihnya turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, di sini berarti ekstrim, di sini ya, di titik ini ya, ekstrim max gitu kan. Ekstrim max, di sini ekstrim min. Oke, sampai sini bisa ya. Lalu apa? Lalu kedua, uji turunan kedua berarti dari hasil turunan pertama tadi kita turunkan. Uji turunan kedua ini kalau kita bicara kecekungan. Kecekungan. Apa kecekungan? Kalau turunan keduanya lebih dari 0, berarti dia cekung ke atas. Begini cekung ke atas. Turunan keduanya kurang dari 0, berarti dia cekung ke bawah. Ya. Dan ingat, kalau dari sini cekung ke atas, nih, terus ini cekung bawah, sini, nah ini kan ada perubahan di sini, maka ini yang disebut apa? Ingat, titik belok. Titik belok. Titik belok itu titik yang bagaimana? Titik di mana di situ terjadi perubahan kecekungan. Oke, tapi ini kalau fungsinya titiknya nyambung ya. Jadi kalau misalnya grafiknya ternyata dari sini ke bawah, cekung ke bawah, terus dari sini cekung ke atas, itu kan? Salah. Salah mana? Anduk. Andunya kemana? Anduk. Ini cekung ke bawah kan? Ini cekung ke bawah. Terus sudah gitu, ternyata di sini cekung ke atas, itu kan? Kan berarti di posisi sini kurang lebih ada perubahan kecekungan ya. Tapi kan tidak terdefinisi. Jadi tidak ada titik belok. Kenapa? Oke, meskipun ada perubahan kecekungan, ini cekung ke bawah dan ini cekung ke atas, tapi di titik di sini tidak ada titiknya, tidak terdefinisi. Maka di situ tidak ada titik belok. Beda dengan ini. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, dan di sini terdefinisi nih. Maka itu adalah titik belok. Jadi gimana cara menentukannya? Ya fungsinya tadi, kalau misalnya turunan keduanya misalnya nih X min 1 gitu kan. Berarti kan ini 1. Kenapa Rafli? Raise hand. Suara ibu terdengarkah? Itu kalau izin Oke. pertanyaan Bu. Ini kalau misalkan nyari titik belok begitu kok Hmm. fx-nya harus f double actionnya harus lebih dari 0 ke cekung ke atas gitu. Itu x-nya dimisalinnya pakai angka yang kayak gimana, Bu? Oke. Ini lagi dicontohin sekarang. Kelihatan? Oke, Misalnya siap. Makasih, turunan Bu. keduanya ini ya. Misalnya turunan keduanya ketemu X min 1 misalkan. Berarti pembuat nolnya di berapa? Di angka 1 kan? Ya. Nah, ulang. Iya, Bu. Oh Iya. ya, ya, oke. Misalnya kita ketemu turunan keduanya adalah X min 1. Berarti Hmm. eh, kita, oke, turunan keduanya adalah X min 1 gitu kan. Berarti X min 1 sama dengan 0 itu di angka berapa? Oh, di angka 1. 1. Kalau lebih dari satu dimasukkan ke sini hasilnya positif atau negatif, gitu kan? Oh, positif. Berarti ini positif, ini negatif. Berarti ini Hmm. cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, karena Oh. terdefinisi di satu, dari mana ketahuan terdefinisi di satu? Kan nggak ada syarat apa-apa. X min 1 berarti terdefinisi di satu ya.
Kecuali Bu. di awal bisa soalnya, misalnya tunggu ini. Misalnya soalnya kayak gini, nah ini nih Iya, Bu. jelas X tidak boleh sama dengan 1. Hmm. Nah, kalau seperti tadi kemudian 1, berarti ini misalnya tadi positif, negatif. Berarti di sini tidak terdefinisi. Ya sudah, itu bukan titik belok. Meskipun di sini misalnya cekung ke atas, di sini cekung ke bawah. Misal. Hmm. Tapi tidak terdefinisi di 1. Misal ya, ini misal. Nah, maka kalau kembali ke sini, katakanlah dia fungsinya terdefinisi di 1. Maka Iya. di sini, belum diganti. Maka di 1 ini dia ada perubahan kecekungan. Hmm. Ini cekung ke bawah, misalnya ini cekung ke atas, ada perubahan kecekungan. Nah, kita lihat masukinnya angka 1 kemana? Ke fx. Jadi F1 ketemu berapa? Misalnya tadi fungsinya ini kan ngarang turunannya doang ya, misalnya ketemu 3, berarti nanti titik beloknya adalah 1, X-nya 1, Y-nya 3 misalnya gitu. Jangan nanya 3 dari mana ya, kita masukkan ke fungsinya. Fungsinya mana, Bu? Lah ini tadi kan kita nggak pakai fungsi, kita lagi nyobain turunan keduanya doang. Gitu? Hmm. Siap. Makasih, Bu. Oke. Kalau kecekungan berarti nyambungnya dengan apa tadi? Titik belok. Terus asimtot gitu ya, asimtot. Asimtot. Asimtot itu apa saja? Tegak. Oke, ciri-ciri ada asimtot tegak itu kalau bagaimana? Kalau ada fungsi seperti tadi fx sama dengan apa tadi? X per X min 1 gitu kan. Sudah pasti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini pasti X sama dengan 1 ini. X sama dengan 1 ini pastinya asimtot tegak. Ya, karena di situ tidak ada fungsinya. Pasti grafiknya kalau nggak ke atas, celeng ke bawah gitu. Nah, cuma kan harus kita buktikan. Jadi bagaimana? Jadi kita cari limitnya. Limitnya X menuju 1 dari arah kanan. Oke, ulang. Jadi oke, tadi di X sama dengan 1, ini asimtot tegak nih. Di sini posisinya X lebih dari 1, di sini posisinya X kurang dari 1. Maka kita akan lihat bagaimana posisi grafiknya naik atau turun gitu ya. Jadi limit X menuju 1 dari arah mana nih? Oh, dari arah kanan. Fungsinya X per X min 1. Hasilnya bilangan positif tak hingga positif atau tak hingga min, oh tak hingga plus. Berarti mendekati 1 dari arah kanan nanti grafiknya ke atas. Apaan? Nah, yang di sini limit X menuju 1 dari arah kiri. Dari arah kiri kan masih ingat ya. Fungsinya X per X min 1. Ini apa? Ini bilangan positif, ini negatif, negatif tak hingga. Berarti grafiknya mendekati 1 dari arah kiri ke bawah. Nah, ini harus diselidiki gitu ya, disebutkan. Nah, kalau ya, kalau nggak ada begini, nggak ada angka ini bagaimana? Berarti tidak ada asimtot tegak. Ya, oke. Yang kedua, asimtot datar. Asimtot tegak, oke. Oke, asimtot datar itu kalau ada fungsi ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Inilah asimtot datar, misalnya Y sama dengan B. Nyarinya bagaimana? Nyarinya B adalah limit. Jadi kita lihat bagaimana perilaku grafiknya kalau ke kanan terus, gitu kan? Kalau ke kanan terus apa misalnya? Misalnya fungsinya ini tadi ke kanan terus ternyata ketemu 1. Kalau ketemu 1 berarti garis Y sama dengan 1, kan Y sama dengan B ini. Y sama dengan 1 adalah asimtot datar. Gitu ya, asimtot datar sudah. Sekarang ada pertanyaan asimtot datar? Enggak ada, oke. Asimtot miring. Asimtot miring. Wah, di Bekasi ada sari roti juga.
Serasa lagi di kopo. Asimtot miring persamaannya Y sama dengan AX tambah B. AX tambah B. Dari mana A adalah kita cari menggunakan limit X menuju tak hingga dari Fx dibagi X. Ketemu. Sementara B-nya adalah limit X menuju tak hingga dari Fx dikurangi AX. Gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau, oke, perhatikan di sini. Asimtot datar itu Y sama dengan B. Asimtot miring itu Y sama dengan AX tambah B. Ya, maka perhatikan. Mungkin nggak? Oke, perhatikan ke sini. Kalau A-nya sama dengan 0, pasti jadi asimtot datar. Betul ya? Kalau A-nya sama dengan 0, kalau A-nya sama dengan 0, berarti tinggal B kan? Berarti jadi asimtot datar. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 0, berarti nggak mungkin ini kan? Karena ada A. Oke, maka maka jadilah asimtot miring. Jadi kalau sudah ada asimtot datar, berarti nggak ada asimtot miring. Nah, sekarang Anda kan pasti diminta selidiki semua asimtot gitu ya. Ya Anda selidiki aja, ada nggak asimtot datarnya, ada nggak asimtot miringnya gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Ya tulis saja tidak ada karena misalnya tadi fx misalnya nih, fx sama dengan x kuadrat tambah 5. Kan kita tidak bisa mencari, kan dia terdefinisi pada semua bilangan real kan, nggak ada kecuali gitu. Karena nggak ada kecuali, ya dia tidak ada asimtot tegak. Jadi Anda bisa sebutkan karena terdefinisi pada semua bilangan real, maka tidak ada asimtot tegak. Gitu ya. Atau Anda selidiki, ya itu tidak ada sebuah titik yang tidak terdefinisi, atau karena terdefinisi pada semua bilangan real, maka tidak ada asimtot tegak. Oke, itu asimtot tegak. Asimtot datar. Ya, asimtot datar Anda bisa gunakan limit ini tadi. Mana-mana. Ini, gitu kan ya. Ternyata ketemunya, misalnya untuk ini, gitu kan. Y, B sama dengan limit, misalnya X menuju tak hingga dari X kuadrat tambah 5. Loh, tak hingga kan jadi ketemunya tak hingga. Karena B adalah tak hingga, misalnya, maka tidak ada asimtot datar. Sama nanti asimtot miring juga Anda tulis A sama dengan limit X menuju tak hingga dari X kuadrat plus 5 per X kan, A-nya tadi Fx per X. Ketemulah limit dari X menuju tak hingga dari X tambah 5 per X. Ini sama dengan tak hingga, maka karena A-nya tak hingga, maka tidak ada asimtot miring misalnya. Jadi Anda tidak sembarang hanya mengatakan tidak ada asimtot miring, titik. Oh ya salahin, nanti nggak ada alasannya. Misal ya, oke. Sudah, tinggal Anda buat grafiknya gitu ya, kasih tanda-tanda, oh ini sumbu X, lengkapi ya, ini sumbu Y, ini 0. Nah, tinggal titik potongnya tadi, misalnya yang tadi ya, min 1,0, oh ini min 1,0. 1,0 oh ini, terus 0,1 atau berapa tadi ya, misalnya Anda tandain semua. Titik-titiknya Anda tandai, proporsional kalau bisa sama skalanya, satu satuan itu sebesar apa gitu kan. Kemudian kalau ada tadi apa asimtot, misalnya ada asimtot tegak di X sama dengan 2, misalnya ini 2, berarti asimtot tegaknya Anda beri tanda dulu gitu kan. Semua tanda-tanda, terus Anda mungkin ingat, oh dia naik di selang ini, oh turun di selang ini, oh naik selang ini, oh turun selang ini misalnya.
Oh, cekung ke bawah di sini. Oh, cekung ke bawah juga di sini. Oh, ini cekung ke atas misal. Anda tanda-tandain, terus bingung lagi. Ini ada di atas asimtot atau di bawahnya? Anda bisa ambil, Anda uji coba satu titik. Misalnya ambil aja bisa X sama dengan 3. Misalnya X sama dengan 3. Oh, ternyata di sini. Ya sudah, jadi lebih mudah. Jadi kalau Anda bingung posisi grafiknya seperti apa, Anda bisa mencoba beberapa titik untuk memastikan bahwa grafik yang Anda buat sudah tepat. Ya, intinya adalah buatlah ketika membuat grafik yang terakhir ini, ininya harus skalanya harus ini ya, skalanya eh, harus proporsional ya. Supaya apa? Supaya ya hasilnya nanti jadi benar gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Wih, yang hadir 31. Mimpi apa Ibu yang hadir banyak? Ibu screenshot ya, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu, buka kamera dulu yuk sebentar. Buat nanti daftar hadir, buat bukti kehadiran. Baik yang sudah mandi maupun belum. Ada yang sudah mandi? Afif kayaknya udah mandi ya. Itu siapa lu? Arlo, Arlo melet-melet. Ayo buka kamera sebentar. Kita udah berapa menit sih ngesumnya? Udah hampir habis atau belum? Di mana sih menitannya kok jadi lupa? Ya sudahlah nanti. Ayo buka kamera dulu kita foto. Iya, Bu. Soalnya abis ini Habis ini apa mandi? Habis ini apa barusan katanya? Soalnya habis ini ada kelas crossman jam berapa? 8.30. Jam 8.30 Ibu. Ah ya, ya udah nggak jam apa-apa nanti. 8.30, Bu. Ya baik. Nanti misalnya hari ini perkuliahannya tidak sampai full, Anda bisa tanyakan kalau Anda menemukan soal dan nggak bisa jawab, silahkan Anda tayang di grup, nanti kita buka Zoom atau Ibu sendiri yang bikin rekaman supaya ada jawaban. Udah nih, Taufiki bagus mana? Robi, Doni, Safrina, Dimas, udah nggak mandi juga nggak apa-apa lah. Nggak akan bikin bau laptop Ibu. Ini berapa halaman? 3, ini ke sini 6, 1, 2, 3, 6, ke sini 30 ya, pas ya? Loh kok pas di sini? Emang partisipannya, oh pas pisan 30. Tadi 31 siapa yang keluar? 1, itu Arlo, melet-melet, awas ya Arlo, dianggap nggak hadir loh. Robi, Risat, Afifa, Rafli, 1. Masih gerak-gerak Rifki. Doni muncul. Afifa, enggak, biarin. Yang Tahun tidak bikin, hadir Bu. loh. Apa ya? 1, 2. Nah, pada gerak aja udah rambut yang berantakan biarin aja berantakan bangun tidur kok. 1, 2, 3. Ya nih si melet-melet kemana nih Arlo? Wah, udah Hadir, Bu. terlanjur. Kamu Hadir, Bu. telan, hah? Kamu ditelan kucing barusan ya? Tumben-tumben nah kita kalem, kamu baru mimpi buruk apa? Ya, perkuliahan semester ini secara umum sudah berakhir gitu ya. Kita ujian hari Rabu. Ingat ya, kita ujian hari Rabu. Kita masih punya waktu hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Rabu pagi juga masih karena kita ujiannya sore. Ujiannya jam berapa ya? Jam 3 ya? Terus sholat asarnya jam berapa ya? Waduh, asar lu jam berapa Jamak, sih? Bu, di jamak. Hah? Jamak dengan maghrib. Jamak takhir sama maghrib. Apa sama subuh sekalian sholat 5 waktunya dijadiin 1 di subuh. Biar awal waktu. Ngarang kan? Oh, asar 15.23. Ujian jam berapa ya? Ya sudahlah.
Nggak tahu ya Ibu, Ibu jadwalnya Ibu nggak, katanya sore, tapi Ibu nggak tahu sorenya itu apakah jam 15 tepat atau jam 15.30, Anda cek sendiri ya. Pastikan Anda belajar dengan baik gitu ya. Dan ingat, Ibu kan bilang masih memungkinkan dapat nilai A, AB gitu ya. Kalau kemarin UTS-nya, UTS-nya belum Ibu bagiin, berkasnya kapan dong ketemu pas ujian aja? Udah dibagiin atau belum? Belum ya? Ya Belum. nanti Ibu cek. Belum, Ada di Bu. mana tapi berkasnya ya? Ya oke lah. Oke. Eh, Anda masih punya peluang untuk mendapat nilai terbaik versi Anda. Ya, nilai terbaik versi Anda mungkin ya yang memang nggak bisa kalkulus ya, dan Anda resisten terhadap itu, merasa yakin banget Anda nggak bisa, ya setidaknya jangan sampai nggak lulus lagi gitu ya. Tapi kalau Anda yakin bisa bisa lulus dapat A, ya silahkan perjuangkan itu. Karena Ibu bilang bahwa mengulang itu berarti Anda punya kesempatan untuk mendapat nilai A. Anda punya peluang untuk dapat nilai A. Ya. Nah, sekarang tadi masing-masing orang ada yang begitu kuatnya, kekehnya bahwa tidak bisa kalkulus, ya setidaknya Anda lulus gitu. Ya, kalau Anda masih kekeh bahwa Anda nggak bisa. Kalau Anda masih kekeh melimitasi diri dengan bilang saya nggak bisa matematik, setidaknya Anda harus lulus. Nah, kesempatan itu masih ada gitu ya. Ibu pun belum lihat LMS-nya, tugas yang terakhir mungkin belum, buat tambah-tambahan lah ya tugas ya. Tapi yang jelas UAS itu materinya mulai dari tadi menggambar grafik itu keluar, kemudian apa? Integral biasa, kemudian penggunaan integral, kemudian fungsi transenden. Fungsi transenden kemarin sudah dikupas tuntas tas kan ya. Jadi artinya fungsi transenden harusnya Anda sudah tidak kesulitan lagi ya. Tapi oke, itulah ya fungsi transenden ya, Salwa ya, sudah dikupas tuntas kan ya. Sudah dikupas banget kalau yang hadir waktu itu. Kalau yang nggak hadir ya mungkin Anda bisa belajar, Anda masih punya banyak tools, ada LMS, ada videonya Bu Nurdinintia yang begitu gamblang, cetar, membahana begitu gitu ya. Tapi kalau Anda tidak manfaatkan, tidak Anda simak, cuma Anda tonton seperti Anda nonton sinetron atau nonton drakor gitu ya, enggak. Anda mungkin lebih menghayati nonton drakor ketimbang menghayati nonton LMS kalkulus gitu ya. Nonton drakor mungkin Anda serius, begitu nonton LMS kalkulus malah enggak serius, itu kan kebalik ya. Nah, bekalnya itu silahkan Anda pelajari betul dari LMS. Nggak usah ikut kuliah Bu Endang, nggak apa-apa, bolos-bolos nggak apa, kehadiran 0 nggak apa-apa gitu. Tapi simak dengan baik LMS, videonya itu sudah sangat lengkap. Jadi kalau videonya sudah sangat lengkap, harusnya Anda bisa. Ya. Oke, masih punya beberapa hari. Jika memang Anda menemukan soal yang sulit menurut Anda, atau bingung, atau ingin dibahas soal itu, atau apapun itulah, Anda tulis di grup. Ya, Anda tulis di grup. Terus gimana nanti? Ya mungkin kita buka Zoom. Bu, kan sibuk nggak bisa ikut Zoom-nya Ibu, ya nggak apa-apa. Kan kalau nge-Zoom begini kan direkam ya, insya Allah rekamannya ada. Nanti Ibu unggah di YouTube, linknya Ibu taruh di LMS misalnya. Itu mah gampang lah ya, teknis ya. Tapi yang penting kalau dari sisi Ibu sudah menyepakati begitu, tinggal Anda. Apakah Anda mau belajar, kemudian ada yang nggak ngerti nanya, atau nggak ngerti biarin aja, nanti gimana nanti pas ujian gitu ya. Yaitu pilihan Anda ya. Betul, Najwa. Ibu suka bingung antara Najwa dengan Salwa. Mana bedanya ya? Beda ya. Dah, apalagi ada yang mau ditanyakan? Enggak? Firza? Udah, Bu. Enggak? Teguh? Riana mana Riana? Ya? Kenapa, Bu? Enggak, pengen miss call saja. Kamu kan paling rajin masuk. Iya,
yang paling rajin itu banyak gitu. Yang rajin masuk banyak. Yang tidak rajin masuk lebih banyak lagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, barangkali itu Ibu minta maaf kalau tidak memenuhi apa yang Anda inginkan gitu ya. Mungkin Anda tetap masih belum terlalu pintar kalkulus, apapun itu gitu ya, apapun itu Ibu mohon maaf. Tapi kita masih punya waktu untuk belajar lagi, mengejar ketertinggalan kalau Anda memang merasa ada yang perlu dikejar, ada yang perlu dibahas lagi. Ya, Ibu terbuka untuk itu. Silahkan, paling mungkin waktunya misalnya Ibu lagi di jalan perjalanan ke Bandung gitu kan, Bu minta Zoom ya tidak sekarang, mungkin nanti sore, nanti malam misalnya. Ya. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang sudah kita upayakan membawa hasil sesuai yang diinginkan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. tutup Ibu, ya. terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Abi.